Akhirnya Princess datang sahabat ya ke podcastnya Belajar Cruise Line. Setelah sekian dekade kita tunggu, akhirnya sudah dikonfirmasi. Hari ini datang akan melakukan klarifikasi. Oh enggak, tidak ada yang perlu diklarifikasi, hanya perlu diluruskan saja narasi-narasi yang belok-belok tuh diluruskan sekarang. Inces Diary. Tos dulu dong. Tos dulu dong. Tosnya gini. Wes, ala anak-anak kapal gitu kan. Nah, Kak Inces. Yang panggilnya siapa sebenarnya nih? Nama lengkapnya siapa sebenarnya? Apakah memang benar-benar Inces begitu nama lengkapnya atau gimana? Enggak sih. Nama lengkapnya, ya jangan nama lengkapnya juga ya. Asik. Nama lengkap nama deh ya. yang paling emang sering dibilang Putri. Putri. Cuman Inces itu kan ibaratkan bahasa Inggrisnya dari Putri. Makanya kenapa aku buat nama Inces, karena banyak teman aku dulu di tempat kerja lama, dia bilang Inces gitu. Kok bisa Inces, ini menarik. Jadi aku kasih nama di TikTok aku, karena kan branding juga ya. Branding ya, benar. Nah, tapi sebelum kita akan membahas ke permasalahan inti nih, narasi-narasi yang belok-belok itu, ya narasi yang belok-belok, kita akan lurus-luruskan semua. Dan mengklarifikasi seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia nih ya, seluruh perkapal pesiaran nih ya, Inces ya, perkapal pesiaran, termasuk yang di land base juga ikut-ikut loh. Iya, nah, jadi kita akan luruskan dulu. Tapi sebelumnya itu, saya mau tanya satu pendapat nih. Setujukah Mbok Inces dengan yang namanya flexing dari hasil bekerja di luar negeri? Kita bilang di luar negerinya dulu nih ya, karena kalau di dalam negeri kan kadang-kadang kita ngenes juga ya. Nah, banyak yang bilang UMK segala macam. Tapi kita bilang di luar negeri dulu nih. Setuju nggak dengan yang namanya flexing, kemudian memperlihatkan keberhasilan yang sudah didapatkan dari hasil kerja di kapal pesiar ataupun di darat? Kalau flexing menurut aku sih sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Karena bukan flexing sih, lebih tepatnya kita lebih proud sama diri kita sendiri. Bangga, wah kita udah sampai di titik ini nih. Jadi kita kayak nge-share, bukan flexing sih, lebih tepatnya lebih kayak bangga kita punya pencapaian, sudah sampai di titik ini, itu sih. Kalau dilihat dari negatif mungkin flexing. Benar. Cuman kalau dilihat dari segi positif, kalian pasti menjadikan itu motivasi untuk lebih grow up. Yes, wih. Ini ya terstruktur ya dari Kak Inces ya, dalam artian hasil bekerja saya nih, saya mau tunjukkan nih kepada teman-teman nih, follower saya nih, untuk untuk membuat mereka lebih gairah lagi nih untuk bekerja keluar. Nah, tapi di sini saya manggilnya Mbok apa Kak ya? Inces saja ya, karena kita sebenarnya seumuran baca. Agak lebih tua. Kita panggilnya Inces saja biar lebih princess begitu kan. Nah, jadi kalau Tiang melihatnya nih, tapi kalau kita berbeda pendapat boleh kan? Boleh kan? Karena berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Atas dulu dong. Siman dulu. Gini. Dikit lagi gue. Oke, jadi kita berbeda-beda. Nah, kemarin tuh Tiang sempat mau tanya kepada salah satu orang yang masih kerja di kapal nih, bukan ke mobilnya ya, tapi ketika di cabin yang pamer uang tuh, itu ada bukan buzzer sebenarnya, cuman karena company atau perusahaan mereka punya sosial media yang sama di TikTok, jadi berpengaruhnya adalah manajernya bilang, wah kamu udah punya banyak tipping nih, jangan dah kerja yang seperti ini lagi, kamu di section ini aja. Nah, itu berpengaruh. Tapi ya setiap orang kan seperti yang Mbok bilang tadi, seperti yang Inces bilang tadi, ada banyak kan ininya kan persepsi orang, ya boleh-boleh saja. Yang penting adalah di mana sudut pandangnya lah tetap yang positif, jangan yang negatif. Wih, luar biasa ya. Jadi kita beda pendapat boleh-boleh saja. Yang penting kita tetap saling mengingatkan, dan juga ya yang paling saling support nih untuk teman-teman yang masih kerja di kapal. Nah, Inces ini kan viral sekali nih. Satu Indonesia, satu negara nih kan, satu dunia, satu perkapal pesiaran nih semuanya. Satu perkapal pesiaran ya. Sebenarnya siapa yang membranding awal nih? Kok bisa Inces nih dibilang satu kontrak bisa beli Pajero dan HRV? Tapi jangan dulu ke sana. Berapa harga Pajero sekarang ya? Berapa ya? Kalau harga baru ya. Berapa ya? 700-an kayaknya. 700 ya? 700. Yang baru lo ya? Yang Pajero ya? Yang warna kan putih Dakar. Dakar ya? Jangan yang 4x4. Waduh, bahaya itu. Beda lagi ya. 700-an. Oh, 700. HRV 400-an barunya. Yang baru ya? Yang mata sipit itu ya? Yang mata sipit. Yang grillnya kecil-kecil itu ya? Luar biasa, nice sekali itu. Nah, 400. Siapa sebenarnya orang pertama nih, kalau seingatnya Inces nih, orang pertama yang membranding satu kontrak bisa beli Pajero dan HRV itu siapa sebenarnya?
Di situ dah aku nggak tahu beli. Nah, jadi aku mau apa ya? Speak up di sini sedikit. Speak up boleh, gas. Aku sama sekali tidak tahu siapa yang membuat konten satu kontrak HRV or Pajero. Karena itu pribadi aku ingat banget aku upload di tahun 2024. 2 tahun yang lalu berarti ya? Iya. 2024 sampai sekarang masih hype banget ya. Ini udah kerennya nih. 2 tahun nih. Ya, makanya. Dengan Pajero dan HRV. Nah, itu waktu masih HRV aja. Oh, masih HRV. Oke. Dan itu aku upload 2024 itu masih aku pinkan ya di TikTok aku paling atas. Itu ada tanggalnya, tahun, dan itu aku dapatnya di kontrak kedua. Oke, di kontrak kedua. Bukan kontrak pertama, guys. Oke, disclaimer please. Aku tidak mau salah paham antara kalian. Aku pun tidak tahu siapa yang menerbitkan konten tren ini ya. Tren satu kontrak Pajero HRV itu aku nggak tahu. Tapi lebih hype-nya kayak HRV-nya ya daripada Pajero. Yes. Padahal lebih mahal Pajero kan? Iya. Nggak tahu kenapa HRV. Mungkin HRV itu banyak banget yang idam-idamkan ya. Orang mengidamkan HRV mata mungkin, sipit, gitu. mata sipit, jadi masih belum bisa beli daripada kita gabut ya, mending hajar aja yang udah punya kan begitu. Mungkin. Nah, itu aku tidak tahu sama sekali. Akhirnya mungkin orang juga nangkepnya cuman mentah-mentah gitu loh. Terus meneruskan blar sampai sekarang. Akhirnya meledak banget sampai mungkin udah mendunia ya. Wih, semua tuh sampai kemarin yang lihat tuh ada apa namanya, nggak tahu Mbok ya, servernya itu nggak tahu TikTok kan. Ceret, ada juga orang, mohon maaf ya, bukannya rasis, yang dari negara, mohon maaf, kulit hitam. Mereka juga bilang seperti itu loh. Kok bisa sampai sini nih? Ini server mana nih? Kok bisa dari Indo masuk ke server sana begitu? Nah, makanya kaget sih, nggak expect bakal semeledak ini. 2 tahun ya? 2 tahun yang lalu. 2024 sampai 2026 kan masih viral. Berarti namaku masih menjunjung tinggi ya? Ya, benar, berarti brandingnya memang. Tapi emang harus butuh konsistensi. Buat konten, buat nama kamu selalu dilihat. Ya pokoknya begitulah. Tapi kayaknya sales dari penjualan Pajero dan HRV ini sebenarnya dari Mitsubishi dan Honda ini harus kontrak incas sebenarnya, karena yang membranding Pajero dan HRV ini, halo Honda, halo Mitsubishi. Harusnya BA ya, BA harus brand ambassador, karena kalau tidak ada incas nggak mungkin nih naik terus. Mungkin sekarang. Tapi banyak loh Mbak di agent-agent nih sekarang. Saya lihat kemarin ada salah satu teman saya yang ke salah satu agent, itu bawanya Pajero loh. Emang. Ada yang bawa Pajero, ada yang bawa Harrier juga loh. Toyota Harrier loh. Ke agensi. Yes. Itu kok nggak naik loh? Nah, makanya. Kenapa sih? Gini loh. Yang pencapaiannya di atas aku tuh banyak. Nah. Ada yang bawa Palisade. Belum tahu kan itu? Palisade. Tapi mereka nggak viral. I don't know why gitu. Kenapa? Ya, kenapa harus incas? HRV dan aku gitu. Padahal di atas aku tuh lebih banyak, guys. Banyak banget motivator yang lebih di atas aku. Cuman mereka mungkin nggak ke branding. Mungkin mereka tidak. Ya, kurang lah konten aslinya ya. Wah, makanya saya lihat itu adalah nih, kok nggak pernah habis orang membicarakan. Sampai ada tuh yang incas tadi juga sempat bilang itu sebelum kita mulai podcastnya, ada sampai menghitungkan ya. Sampai yang membuat mengkalkulasi gitu kan. Saking penasarannya gitu. Bener banget. Kaget sih aku banget. Kayak gimana ya? Kayak mereka tuh kayak menghitungkan gaji aku. Terus mereka menghitungkan harga Pajero dikalikan berapa bulan kontrak aku. Apakah bisa dihitung kasar seperti itu, guys? Dibuat macam kayak ada ini kalkulasi ya. Loh. Kalkulasi ya. Ada tuh satu konten kreator aku dari company aku, cewek. Dia membuat kalkulasi tentang gaji dikali berapa bulan kontrak dikali harga mobil. Satu kontrak apakah bisa Pajero HRV? Ya. Kaget sih, gila. Berarti orang tuh sampai peduli sebegitunya banget tentang pencapaian aku. Itu kan kembali ya beli ya. Pencapaian orang tidak bisalah dihitung secara kasar. Karena itu kan kembali. Kenapa sih pencapaian aku diributkan? Coba beli berpikir gitu. Kenapa pencapaian seorang dihitungkan oleh orang lain yang bahkan bukan keluarga? Bukan keluarga, belum pernah ketemu. Belum pernah ngopi seperti ini. Belum pernah. Tapi mereka sudah bisa menilai orang. Itu sih aku agak shock gitu. Oh, berarti masyarakat seperti ini ya. Lebih dominan mengurus pencapaian orang daripada dirinya sendiri gitu. Kaget sih. Kaget ya, saya juga kaget sampai ada orang yang kalkulasi gitu kan. Dalam artian. Dan komen-komennya beli. Komen-komennya lumayan agak sensitif ya. Karena mereka menghitungkan, ya itu dah, kembali lagi bahwa posisi aku belum apa-apa, tapi dia sudah mempunyai ini,
terus mereka protes kenapa posisi masih di bawah bisa beli gitu. Wah, aku gini ya guys, gimana ya? Jadi apakah posisi di bawah itu tidak boleh memiliki? Tidak boleh. Apakah posisi yang belum naik itu tidak boleh punya? Nah, makanya saya kan tuh ya, Inces ya, dari konten yang saya buat tuh ya nggak viral-viral sekali, tapi ya karena itulah juga Inces sempat komen kan. Di sanalah yang saya bilang nih, kok teman-teman yang bekerja di kapal nih kita sesama seaman loh. Kita sesama di di karir yang sama, sebagai di bidang yang sama lah, bekerja di kapal pesiar begitu. Kok bisa sampai segitunya? Makanya saya luruskan di sana. Kita kan belum pernah ketemu sama orangnya. Kita kan nggak tahu backgroundnya dia seperti apa. Siapa tahu gitu kan? Siapa tahu cucu dari gubernur provinsi Bali atau presiden yang kelima, siapa tahu kan begitu. Kita nggak tahu kan. Jadi orang-orang nih kok mengarahnya ke hal yang negatif, bukannya fokus ke diri sendiri. Makanya saya bilang yang di terakhir tuh jangan sampai rusak psikologinya, karena kita melihat pencapaian orang sampai kita lupa target kita apa. Tunggu sibuk ngurusin jadinya kan iri. Benar kan? Jadinya kan iri. Di sini saya disclaimer juga di sini di awal, bukan dalam artian saya mengundang Inces ini datang ke sini untuk saya setuju aja. No, saya cuma ingin meluruskan saja untuk teman-teman yang di rumah, stop judging people. Inces ini perempuan, jadi sahabat kalau ada yang bilang, mohon maaf ya, ini tanda kutip itu ada yang bilang Eli Kevin, nanti kita akan bahas tuh. Ya, ada yang bilang Eli Kevin segala macam tuh. Yang mau saya luruskan tuh adalah teman-teman yang di rumah, jangan kita bahas orang lain dulu. Sibuk dengan diri sendiri dulu. Takutnya adalah yang bilang ABCDE itu Mbak, ternyata di rumahnya bobrok, dengan keluarga nggak akur, uangnya habis, atau minjem segala macam kan. Nanti takutnya adalah mereka belum settle di rumah tapi sudah bilang orang kan. Makanya agak miris sih di sana. Nah, kemarin ada itu beli ada satu konten kreator dari, aku nggak bisa sebutin company-nya. Dia posisinya Gali Stewart. Tapi dia buat konten mengatakan, kamu dapat HRP modal apa? Modal lengan atau modal gitu. Tanda kutip ya. Aku pengen sih berkata kasar, karena kan dia menjatuhkan harga diri itu. Karena itu udah pencemaran dong, pencemaran nama baik aku. Kalau sebenarnya kalau disomasi bisa loh. Bisa, tapi sayangnya mereka kan nggak komen di akun aku. Tidak menyebutkan nama, itu pintarnya mereka. Tidak menyebutkan nama, tidak dikomen di konten aku, kecuali mereka sudah berani komen di konten aku, mungkin aku akan proses hukum. Ini hati-hati loh teman-teman loh, kalau main sosial media tuh asal-asal ngejeplak, asal-asal ngejeblak komen-komen, typing, nanti takutnya udah disomasi bilangnya sorry typo. Nah, makanya kan aku agak miris sih. Setelah aku lihat profilnya beli, aku nggak tahu ini dari mana kan, orang ini dari mana. Setelah aku kepoin profilnya, ternyata dia Gali Stewart. So aku nggak bisa, aku tidak bisa menjudge orang, aku tidak bisa menghina dia. Aku harus respect. Walaupun aku di atas, tapi aku mesti respect sama yang Gali itu kan bagian yang paling bantu aku di kapal ya. Dia respect banget sama aku, semua Gali attendant yang di company aku. Aku juga harus respect sama mereka. Jadi itu salah satu ini tolak ukurnya, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Aku nggak apa-apa sih dibilang seperti itu. Berarti memang jiwanya princess ya, namanya princess kan. Setengkara ya, jiwanya princess tuh harus kita harus meluruskan, ya udahlah kalau dibilang apa aja kita terima-terima aja. Yang penting tidak faktanya seperti itu kan. Tidak seperti itu. Nah. Sebelum ke yang panas lagi nih, tak kenal maka tak sayang kan begitu. Tapi kita dalam artian tak kenalnya ini dalam artian ke skill background nih. Inces ini kan dikemas tuh dalam sosial media nih, brandingannya Inces di TikTok. Itu kan karena saya fokusnya di TikTok aja, jujur kalau Instagram tuh editornya yang pegang, saya tidak main di Instagram. Jadi kemasannya nih kan dalam artian kok ada ya orang bekerja di kapal pesiar ini perfect seperti ini. Orang-orang mikirnya itu adalah ketika perempuan bekerja di kapal pesiar itu, mohon maaf ya, satu wajahnya pucat, pokoknya aja megaik kan, kerja aja sampai nggak bisa mepayas, nggak bisa pakai lipstick segala macam, nggak bisa pakai model gaya-gayaan gitu kan. Apa backgroundnya Inces sebenarnya nih, background dalam artian itu background skillnya. Kok bisa sampai ke kapal pesiar dan bisa membranding diri sampai sekarang nih kerja di kapal pesiar dengan pencapaian Pajero dan HRV ini? Jadi skill background tadi ya? Ya, skill background. Jadi sebenarnya aku juga lulusan SMK. SMK di mana? Di daerah mana? Dalung. Oh, Dalung, Itu pariwisata. Oh, pariwisata. Abis itu tahun berapa? 2018 kayak aku tamat deh. Oh, 2018. Aku udah lulus di SMK itu. Setelah itu aku mencobalah kerja di hotel selama setahun. Posisi? Waitress. Oh, waitress. Ya, di hotel.
Habis itu akhirnya kan COVID. Oke, pandemi ya. Ya, pandemi. Habis itu aku loncatlah ke Honda. Udah beli HRV nih? Belum. Oh, belum. Honda itu aku jadi sales counter Honda. Oke. Itu bukan Honda mobil ya, itu Honda motor. Oh, ya. Oke. Jadi aku mencoba untuk loncat ke Honda. Mau nggak mau dong COVID. Ya. Daripada kita nggak ada kerjaan. Ya, kita harus survive juga kan. Kita harus bisa membuka peluang yang baru. Iya, benar. Habis itu aku mencobalah ke Honda. Di Honda itu juga aku lumayan lama. Yap. Bisa dibilang 4 tahun. Wih, Lebih lama aku daripada di hospitality. 4 tahun? Iya. Wih. Oke. Jadi bisa ngebayangin kan impossible-nya ke kapal pesiar. Makanya orang tuh banyak tahu aku dari Honda. Aku dapat followers 200.000 itu dari Honda karena aku di Honda juga viral. Oh. Aku nge-branding Honda itu gitu. Aku sebut merek ya. Gak apa-apa. Pokoknya Honda kalau kelihatan nih, berikan nih. HRV lagi satu tuh, Mitsubishi, Pajero-nya. Jangan lupa belajar terus lain. Oke, lanjut. Apa tadi ya? Sampai di Honda. Nge-branding kan. Akhirnya aku dapat ya followers yang dikenal lah sama masyarakat luas tentang sales Honda, cantik gemoy itu waktu itu. Nah, karena aku termasuk yang mungkin pusat pun tahu aku karena itu konten aku viral. Waktu ini. Tapi dari Inces ya, dari konten viral itu closing lumayan berarti ya? Lumayan. Wah, itu ya, jadi penampilan itu harus. Oke. Tahu berapa aku dapat sebulan di situ? Bisa mau berapa, Mbak? Benar. Bisa nih? Ya. Enggak, benar nih. Jujuran ya. Aku sebagai sales counter itu kan di dalam di showroom, tidak kemana-mana. Jadi aku bisa bawa sebulan 15 juta. Sebab mereka kan rata-rata meremehkan sales counter ya. Paling berapa sih UMR? Aku bisa dapat 15 itu. Wih, 15 juta. Karena banyak yang tahu aku. Ya, personal brandingnya lagi ya ke sana ya. Makanya mereka yang konsumen aku dulu kaget kok bisa ke kapal. Kaget tuh. Tapi kalau sekarang mereka mau cari motor itu Mbak bisa berarti? Bisa, tapi aku oper ke teman aku. Oh ya. Aku masih ada teman di Honda, jadi aku oper dia. Masih ada relasi lah ya. Oke, jadi 4 tahun di Honda itu sebagai seorang sales counter ya. Nah, terus kok bisa nih punya kan udah anggaplah settle tuh 15 juta untuk di Kodia nih begitu kan. Nah, bisa lah kita ngopi gitu kan, ngopi dengan ya model-model skenan zaman sekarang lah Kodia gitu kan. Bisa ngalcer juga kan malam-malam begitu kan. Iya, jadi kok bisa move nih? Apa pertimbangannya move ke cruise ship nih? Kalau dibilang santai-santai ya, kita kerja duduk, konsumen datang 15 juta. Itu pun bisa lebih, kalau rame itu bisa 20. Serius, Bu. 17 promo. Pinter-pinter kalian jadi sales counter lah, guys. Ya, kita harus bisa menjual juga ya, menjual dalam artian menjual positif produk ya, menjual produk. Habis itu akhirnya waktu itu aku dengarlah company-ku ini membutuhkan kru banyak. Bukaan lowongan pekerjaan. Di tahun berapa tuh ya? Apa itu ya? 2022 deh kayak. 2022, Karena 23 tuh aku udah on board. 2023 tuh aku udah on board. Sepertinya tuh di tahun 2022, habis itu aku iseng. Walaupun aku tidak mempunyai pengalaman yang mungkin lebih senior dari atasan. Maksudnya dari persaingan waktu itu ya, ada yang manajer, supervisor. Tapi aku apa sih? Cuma punya 1 tahun experience. Habis itu iseng lah aku nyoba. Nyoba keberuntungan aku. Iseng nyoba, apply ke agensi. Pertama aku ditolak. Di agensi, aku 2 nyoba agensi kan. Di agensi pertama aku ditolak mentah-mentah. Tidak ada bimbingan apapun. Wah, di situ aku udah putus asa. Wah, nggak bisa deh kayaknya gitu. Karena kan tanteku, aku lihat tanteku juga di company aku soalnya kerja. Jadi aku punya, wah, tanteku aja bisa, kenapa aku nggak bisa? Aku mikir gitu dong, apalagi papa aku juga ex kapal gitu. Aku juga pengen, apalagi ngeliat orang-orang. Oh, bapak ex kapal juga? Ya. Ini orang-orang di rumah masih belum tahu kan, teman-temannya yang di rumah kan masih. Nah, ini masih keluar-keluar ya? Enggak, dikit-dikit lah kita buka-buka nih, kita ungkap dulu nih dari backgroundnya Inces nih, kita buka tuh tadi. Itu saya note tuh 1, bapak ex kapal. Oke, terus lanjut. Terus aku kan mulai tuh TikTok tuh kan udah mulai booming tuh. Aku lihatlah banyak orang kru kapal pesiar buat TikTok. Mereka foto di open deck itu, wah keren ya. Pakai uniform ya kan. Pengen juga jalan-jalan gitu. ke luar negeri Makanya kan. Cobalah iseng lagi nyoba ke agensi lain.
Akhirnya di agensi itu aku benar-benar emang sudah mempelajari semua knowledge. Aku reminder lagi soalnya kan aku kan pas sudah 4 tahun Sudah 4 tahun, sudah mulai lupa tentang apa knowledge bla bla bla. Sudah ketimbun lah ya, harus digali lagi kan harus gitu. digali lagi. Aku belajar. Akhirnya aku memberanikan diri, nyoba lagi. Akhirnya itu waktu interview awal di agensi, tahap awal tuh akhirnya aku lulus. Wah, aku serius, ini serius ya. Impossible sih ya. Soalnya aku cuma punya 1 tahun pengalaman hotelan itu di satu tempat. Habis itu jalan-jalan, habis disuruh buat dokumen kan, bla bla semua lah pokoknya dokumen kepelautan itu. Dilancarin semuanya beli. Langsung karo sampai aku buat visa. Tahu kan buat visa bagaimana susah buat visa itu mesti ke bla ini itu. Ya, langsung karo dilancarin itu guys. Aku masih Princess, Inces masih percaya nggak kalau dalam hidup nih, ini agak dalam sedikit nih. Ada yang namanya keberuntungan sama yang namanya tuh hoki. Percaya nggak? percaya. Saya sangat percaya sekali. Salah satunya itu adalah yang tadi Inces bilang tuh, dari sekian lama sudah nggak dapet, tapi akhirnya tiba-tiba tembus, kena begitu kan, akhirnya lolos tuh. Itu hokinya yang sedang berjalan tuh. Di balik ada yang namanya usaha nih, pasti ada yang namanya hoki, keberuntungan tuh. Kalau nggak dicari hokinya nggak bisa. Kalau masih tidur aja nggak mungkin bisa. Kalau masih typing aja masalah Devi, kalau ngapal nggak juga bisa. Tuh aduh lah. Nah terus join di company Carnival ya? Join akhirnya, ya pokoknya dilancarin sampai aku final interview. Lolos pokoknya. Sampai beli tahu di interview itu kan aku waktu ini ingat di Hotel Sanur itu. Oh, dia open recruitment begitu? Bukan ya? Itu final interview itu. Oh, berarti venue-nya ini ada di hotel. Di hotel. Bukan di agensi. Bukan. Finalnya itu sama user di hotel di itu. Hotel, Terus itu sama 400 orang. Kalian bisa bayangin gimana nervousnya. Iya, 400. Wah, gila. Waktu itu aku kan modal nekat sih finalnya. Sumpah aku modal nekat guys. Habis itu tanpa disadari juga ternyata adalah yang sebagai motif kayak aku bilang yang pemegang di situ ya. Maksudnya apa ya? Macam kayak direkturnya begitu? Oh enggak, yang megang acara itu, event itu. Oh, macam apa sebenarnya, event organizer-nya atau yang CTI Asia yang megang itu. Nah, CTI Asia yang monitoring semuanya lah. Udah masuk. Di notis aku di sana beli. Aku sudah tidak ingin di notis siapapun. Aku ingin bersembunyi gitu. Nah, rambut aku pirang. Rambut aku pirang waktu itu. Pokoknya aku paling berandalan gitu. Menurut bukan berandalan. Ya dalam artian paling bersinar lah gitu. Habis itu aku duduk di tengah-tengah. Aku udah gini nih, udah biar nggak kelihatan udah sembunyi. Dipanggil. Itu yang baju merah bisa ke depan. Wah. Kalian bisa bayangin gimana? Langsung gedug-gedug dia. Gedug-gedug 400 orang. 400 orang. Apalagi final interview. You can imagine. Akhirnya dari pihak CTA itu nanya sama audiens di situ. Apa yang salah dari kakak ini? Wah, aku deg-degan. Wah, jangan-jangan aku gara-gara aku salah. Adalah ya komplain dari cewek juga. Di bagian itu dia bilang bahwa rambut aku tidak sesuai peraturan perhotelan, kan harus dicepol. Bukan dia harus dicepol sih, kayak perhotelan kan begitu. Dicepol, habis itu dasiku aku tidak pakai dasi. Cuman baju putih aja? Punya baju kayak langsung scarf gitu loh. Jadi simple. Nggak harus formal banget. Nggak gitu. formal sekali gitu kan. Terus akhirnya, wah, apa aku salah gitu. Akhirnya nggak dibela sama Siti Asia itu. Oh, Kak, tolong ya kalau ingat. Siapa tahu Siti Air Asia nonton ya kan. Habis itu ingat kali aku dibela, habis itu aku dibilang, no, kalian bukan menilai dari sana, tapi bagaimana dia penampilannya menarik. Gitu. Jadi perform, first look, first impression itu penting sekali. Karena kok kebanyakan seperti itu ya. Ketika kita disuruh maju nih, anggapnya coba tolong dong yang di sana maju, tolong dong koreksi ini. Pasti ke negatif. Pasti ke negatif. Mereka nggak bilang, dia sudah oke nih, bajunya sudah disetrika, rapi, kencang. Pasti yang dicari itu adalah kurangnya. Itulah teman-teman yang di rumah nih, ketika ada orang, ketika kita disuruh menilai, jangan yang ke negatifnya dulu. Kalau ke negatif, pasti semuanya yang kena. Rambutnya warnanya begini, wajahnya kurang ini nih. Jadi bajunya kurang, aduh kok kurang-kurangnya aja begitu. Ya begitulah manusia, Be. Melihat
kurangnya. Iya, ya kurangnya kan? itu Nggak kan. mungkin orang melihat lebihnya. Kalau mereka lihat lebihnya, nggak mungkin lihat kurangnya. Oh yes, luar biasa ini ya. Luar biasa ini kata-katanya Princess ini luar biasa. Oke, sampai akhirnya keterima gitu interview dengan user. Ya, langsung karirnya lolos. Join, langsung lolos. Lolos. Untung waktu itu cepat banget LOE-nya. Oleh letter of employment-nya. Itu hasil final interview langsung 20 menit setelah interview. Langsung dapat announcement gitu? Yes, langsung di email. Oh, langsung di email? Congratulations, blablabla. Wah, gue ini seriusan. Impossible dong. Impossible. Ya. Secara background aku, maksudnya background aku pengalaman. Impossible sebagai aku. Tapi aku kepercaya berarti ini emang udah direncanakan. Emang sudah jalanku. Berarti kita percaya dengan leluhur Tuhan gitu kan. Kita juga berdoa di sana kan. Kembali lagi kalau kita memaksakan sesuatu yang memang bukan punya kita, ya tidak akan pernah bisa. Ya, tapi Palisade bisa ya. Sukara Palisade. Palisade nih. Nih kalau teman-teman tahu nih ya, nih saya sudah list nih pertanyaan nih. Sekian banyak pertanyaan ini akan saya akan saya tanyakan langsung kepada Incas karena ini adalah bagian-bagian dari konten Incas yang dikomentari oleh orang-orang. Jadi saya ringkas ini ya teman-teman di rumah tuh jangan takut ya. Saya akan tanyakan semuanya sekarang meskipun ini podcastnya bisa 10 jam. 10 jam bahaya itu. Nah, orang-orang ini kan ngelihat Incas ini dalam artian mobilnya aja yang dilihat. Perjalanan yang dialami Incas dari tadi itu dari SMK di Dalung, dari SMK perhotelan ya. Kemudian perjalanannya panjang sekali sampai ikut interview di Honda juga sudah 4 tahun. Yes. Yang dilihat mobilnya aja, bukan perjalanannya. Nah, kira-kira nih dari Incas nih menerima dengan lapang dada nggak orang-orang yang ngejudge? Ini kok mobil tok nih yang bisa dicapai nih tanpa ngelihat perjalanannya Incas tadi yang merintih-rintih sebetulnya kan panjang nih. Panjang 4 tahun di Honda tuh panjang sekali tuh. 4 kali ketemu tahun baru. Gimana tuh kalau pendapatnya Incas nih? Jadi aku gimana ya? Ada senengnya, ada enggaknya. Oke, dari nggak senengnya dulu deh. Nggak senengnya dulu. Dari nggak senengnya dulu deh. Nggak senangnya dulu tuh orang gimana ya, orang ngejudge aku tiba-tiba padahal mereka belum pernah bertemu, kenal juga nggak, bahkan orang yang pernah satu kapal sama aku guys, yang pernah satu kapal, yang pernah bertemu aku, yang kenal aku, background aku seperti apa, nggak ada yang berani satupun komen seperti itu, Bli. Oh, dari teman-teman yang ada di yang pernah satu kapal sama aku, nggak ada yang ngomong seperti nggak ada yang berani ngomong kayak gitu. Malah orang-orang di luar company aku tidak pernah bertemu sama aku, tapi mereka bisa ngejudge seperti itu. Itu sih yang kaget aku bener. Oke, oh berarti teman-teman yang di satu kapal tuh berarti mereka saling support ya, Incas dan teman-teman lain itu karena mereka tahu aku. Ya, tahu realnya seperti apa gitu kan. Mereka nggak bisa sembarangan ngomong karena aku orang, kalau dibilang orang yang paling respect di atas kapal, Bli. Siapapun orang yang ketemu aku di atas kapal, aku respect banget. Apapun posisinya. Bli boleh tanya kalau ada yang nonton ya kalian. Gimana aku merespect mereka? Aku tidak pernah, kalau orang lain kan mungkin menilai aku suka meremehkan orang dari konten-konten gue ya. Padahal tidaklah kepribadianku seperti itu. Jadi kepribadian aku itu ya emang aku kalau dia respect, aku bisa lebih respect. Kalau mereka meremehkan, ya jangan salahkan aku membalas gitu. Karena aku merasa sia-sia kalau aku sudah grow up, tapi kalian remehkan begitu saja. Itulah yang aku pikir ya, kayak nggak senangnya sih itu. Oke. Kalau senangnya sekarang gimana? Kalau senangnya? Senangnya ya senang bisa dikenal banyak orang. Wah. Dari percaya nggak percaya ya. Sebelum aku on board, sebelum aku join ke kapal, aku pernah ngomong sama diri aku sendiri. Gimana caranya ya biar bisa aku dinotis semua kru kapal pesiar, tapi dengan pencapaian aku. Aku bilang gitu loh, Bli. Sebelum aku join. Tapi nggak tahu sekarang aku dikasih seperti ini. Aku melihat apa yang aku bisikan selama ini gitu. Wah ternyata, wah gila. Nggak percaya sih. Nggak percaya aku bisa dikenal banyak orang. Aku bisa dinotis banyak orang. Itu tentang pencapaian. Tentang pencapaian ya. Dan pencapaian itu nggak gampang. Nggak gampang nyari itu. Pahitnya pasti banyak. Itu dia. Tapi aku tidak pernah share. Yang pahit-pahit ya? Nggak pernah. Justru aku kerja, aku lagi sakit, aku lagi terpuruk, aku tidak pernah share di media. Kemarin sempat kena tipes kan waktu sempat waktu lagi viral itu tipes aku, Bli. Itu setelah pulang ada di share nggak di sosial media? Ada dibuatkan di share. Konten nggak? Ada. Itu justru aku pengen ngeredup
Ngeliatin aku Oke. pengen gini loh. Aku pengen redup waktu itu karena aku lagi sakit, lagi tidak pengen keluar gitu. Ya, karena mental pressure juga kan. Benar, ngeladenin mereka tuh wah gila. Iya. Mesti mental kalian tuh di luar nalar. Iya, satu lawan sekian ribu orang Ya kan. makanya. Iya. Ada yang komen tuh, satu wanita versus satu pelayar. Perempuan mana yang kuat selain Princess? Aduh, kalau nggak Incas nih nggak ada, mungkin bisa ya. hapus akun ya. Bener. Kalau orang yang Karena yang diserang itu bukan personalnya Incas saja. Benar. Keluarga juga kan bakalan kena tuh kan. Ya. Let's say lah ya, kalau orang tua, bagus nih, anakku udah pinter nih untuk buat something yang membuat dia ke branding nih. Nah, keluarga-keluarga dekat tuh, macam keluarga besar tuh kan, aduh kok kayak gini orang-orang kan Ya, jadi gitu kan. benar-benar. Mental pressure kan. Kaget sih, cuman kan ya ambil positifnya lagi backgroundnya. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Wih, luar biasa. Aduh, nah kemudian nih, Princess nih kan, Inces kan HRV dan Pajero ini memang ke branding sekali. Ke branding sekali dalam artian mereka melihatnya hanya pencapaian saja. Kita sekarang putar nih kalau ke pencapaian itu sudah jelas di sosial media tuh Pajero dan HRV sudah di tangan. Tadi bukan Pajero yang asli dibawa tuh. Pajero yang keluaran HRV yang keluaran pertama tadi itu bukan HRV yang mata sipit dibawa tuh. Jadi ya, tahulah berapa mobil yang dimiliki sama Incas nih. Incas. Tadi kan sempat bilang bapak ya, ayah itu kerja di cruise ship. Yes. It's mean di rumah sudah settle nih. Settle dalam artian aman dalam segi ekonomi keuangan. Astungkara. Sekarang benar kan? Benar. Ini yang nggak tahu sama orang. Yes. Bapak masih kerja di ini, berarti sekarang sudah ex kapal ya? Dibilang sudah ex kapal. Sudah pensiun berarti? Sudah pensiun. Sekarang ada di rumah? Beliau masih ada di luar. Di luar di mana nih? Jadi beliau stay di Amerika. Jeng 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 jeng. Dia nggak orang tahu ya? Masih di US? Masih di US. Di land base? I think so. Ya, berarti sebenarnya aku nggak pengen bukan per bulan gajinya itu ya teman-teman di rumah ya, berarti per jam gajinya itu posisinya apa? Mohon maaf nih ya, saya tidak dalam arti tidak mau ngulik-ngulik yang namanya kekayaan orang, saya tidak mau, hanya mau meluruskan saja dan kita coba cari sisi positifnya dan teman-teman juga psikologi untuk mencapai sesuatu itu biar terarah lagi, tidak hanya melihat Pajero dan HRV-nya saja, tapi kita lihat nih family background nih, ini penting sekali biar kita besok-besok kita ngehujat orang, tapi family background kita yang rusak malah yang kita hujat yang mapan. Yes. Kan salah tuh. Bapak berarti ada di US? Masih di US. Jadi dia posisinya sekarang bisa dibilang second hand. Second hand dari yang Dari restoran tersebut. Dari ya bilang CEO, habis itu second hand. Apa ya? Berarti inilah yang disebut dengan pura-pura CEO. Menyamar menjadi CEO, menyamar CEO yang menyamar. CEO yang menyamar. Okay. Aduh, lu nih siok nih sebenarnya. Sebenarnya aku nggak pengen ya membuka privacy itu, cuman ya mau gimana? Kalian juga harus tahu karena ini sudah boom banget. Nggak expect sampai seboom ini karena waktu aku beli HRV nggak seboom ini, masih normal aja orang komen, masih normal masih aja. Positif negatif, masih aman. Tidaklah sampai banyak orang yang ikut campur. Sekarang kan udah mendunia, ibaratkan mendunia itu. Nah. Iya, sampai saya bilang tadi itu yang ini nggak tahu nih TikTok saya kok bisa ke server orang mohon maaf bukan rasis ya, kok orang yang berkulit hitam begitu ya. Jadi kok nih teman-teman yang mohon maaf ya Afrika Selatan itu Nigeria juga banyak yang bekerja di kapal kan. Mereka juga sekarang buat konten loh yang ngurep-ngurepis itu. Oh, ya? Mereka memperlihatkan tipeng loh sekarang. Sampai teman-teman kita yang dari Indonesia juga buat hello, you follow our trend, to share your tips on TikTok. Terus ada yang bilang hati-hati, jangan seperti ini, jangan diikuti nanti takutnya kena. Dengan Inggris. Ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia karena nimbrung semuanya nggak tahu servernya apakah mengikuti cruise ship-nya apa seperti apa kan. Cuman ya Princess ya, nih Incas nih banyak juga yang komen itu adalah orang yang bukan berada di pekerjaan kita sebagai seorang seaman. Kita bilang seaman itu secara general ya, ada yang di public area, ada yang di housekeeping, semua departemen, tapi kita sebutnya adalah seaman. Kita sama-sama pelaut lah begitu. Meskipun saya ex kapal, tapi saya masih punya semangatnya kan, masih punya. Orang-orang rumah nih yang nggak tahu dunia kapal seperti apa, mereka mohon maaf ya, ada yang ibu rumah tangga, ada yang masih SMK, ada yang masih mohon maaf ada di LPK kuliah gitu. Dia ikut ngejudge Incas dengan hal yang nggak mereka tahu. Gimana perasaannya Incas? Aku sih biasa aja ya. Biasa aja ya? Mereka mau ngomong apapun itu aku astungkaranya masih nganggap biasa aja. Oke.
Jadi setengah mental aku tidaklah down gitu. Yap. Karena apa ya? Mereka menjelekan aku juga, tapi tidaklah diri aku, ya buat apa? Yap. Mereka ngomong tidak sesuai kenyataan, ya buat apa aku mesti insecure? Di samping itu aku bisa pencapaian aku lebih dari mereka. Why I need to insecure? Iya. Benar kan? Iya. Karena itu Bahkan akan aku, ngikis ya. Ya, bahkan aku ngerasa, wah aku lagi di atas nih. Iya. Oh, Kalau ya kita ambil positifnya sih. benar. Itu aja sih. Karena banyak sebenarnya teman-teman yang di rumah nih, yang tidak berangkat bekerja ke luar negeri, cuman kok semuanya di titik poinkan ke Incas nih. Nah, tapi kan saya melihat dari sisi positifnya, ini Tuhan lagi ngangkat Incas nih ke posisi yang paling tinggi-tingginya nih, karena rezekinya pasti akan lebih besar datangnya gitu kan. Karena biasanya kalau rezeki datang mau besar tuh pasti masalahnya gede nih. Bener. Bener nih. Semoga ya suka. Bener, yes, karena saya sudah mengalami. Jadi masalah itu gede sekali datangnya awal-awal, karena saya juga ya dalam artian bangun usaha juga merintis kan. Bukan dari hasil warisan. Jadi kita sama merintis. Masalahnya gede nih, datang awal-awal nih, tiba-tiba ternyata habis kok Kikem, ternyata ada rezeki gede ternyata. Astungkara kan gitu ya, Astungkara kita ayabin tuh. Nah, itu ya, jadi teman-teman di rumah tuh yang saya bilang adalah yang tidak ikut sebagai seorang siman atau yang bekerja ke luar negeri lah gitu kan. Jadi jangan membangun narasi yang tidak. Takutnya adalah ketika narasi itu dibangun, keluarganya ada yang bekerja di kapal pesiar, ekspektasinya adalah orang yang new hire bisa beli Pajero dan HRV. Yes. Itu ada loh, sampai dibilang kok kamu belum punya rumah tuh berangkat satu kontrak udah punya rumah. Di mana mental pressure-nya kalau sampai dibegitukan? Aku gini sih, Bli. Kenapa hasil orang ini disamakan dengan hasil orang lain? Itu pertanyaan sih, karena belum tentu kebutuhan orang itu sama, ngerti kan? Yes, kebutuhan orang tidak sama. Keinginan, finansial, yes, prioritas, itu kan beda. Yeah. Bukan berarti ini satu kontrak udah punya HRP, katanya kan satu kontrak tadi dibilang ya. Satu kontrak udah, masa harus disamakan, mereka juga harus punya HRP? Kan nggak mungkin. Mereka punya kebutuhan dan keinginan masing-masing. Gitu. Ada mungkin HRB tapi bentuk rumah, kan gitu kok banyak. Mereka jadi mengutamakan gitu guys. Ada yang punya rumah sampai 1 M kan, lebih mahal daripada Pajero HRB guys. Ya, dapat harga 1 M. Makanya, janganlah selalu mematokkan bahwa sukses itu harus Pajero HRB. Kenapa mereka jadinya mematokkan sukses harus Pajero HRB? Oh, kamu berangkat harus jadi kayak Incas ya? Makanya, itu kan nggak boleh. Nggak bisa, karena orang itu mungkin bisa lebih, tapi mungkin tidak ke mobil. Nah, ini kan berhubung karena aku emang gila mobil ya orangnya. Aku emang gila mobil guys, dan bisa dibilang aku terjun sekarang ada bisnis rental sama jual beli mobil. You know lah berapa unit mobil. Tapi belum showroom guys. Belum showroom. Astungkara nanti bisa buat showroom, bisa. Astungkara ya. Makanya saya bilang tuh pokoknya masalahnya gede, silakan gedein datangnya, kita tarik. Rezekinya ntar buat. Nah, tapi ada yang nanya, Bli. Gimana? Kenapa sudah kaya tapi kerja di kapal pesiar? Oh, ada gitu? Ada. Kenapa sudah kaya tapi kok masih kerja di kapal pesiar? Mereka tuh bertanya seperti itu. Emang orang kaya tidak boleh kerja di kapal pesiar kah? Berarti harus dibuatkan sound teng. Terus nyamar. Aku tuh kadang heran ya, emang orang kaya tidak boleh menambahkan modal lagi kah? Yep. Itu kan kayak apa ya? Ada yang sampai yang komen gini, kalau emang sudah kaya dari lahir harusnya tanpa ke kapal pun bisa beli. Kenapa harus nyari modal ke kapal dulu untuk beli mobil? Jahat banget loh komen orang sampai jahat. Itu kayak ngejudge banget tuh. Oh gila orang ini. Dan dia satu company sama aku. Aku tidak pernah ketemu dia. Justru kemarin aku japri orangnya. Maksudnya apa? Tapi dia tetap membantah, ngelawan. Oke. Aku nggak ada waktu ngurusin orang gila. Ternyata emang dia udah stres gitu loh. Mungkin sudah di luar ekspektasinya dia gitu ya. Kalau aku ngurusin ini bisa gila. Iya benar. Habis itu mereka bilang seperti itulah. Nah aku berpikir emang orang yang sudah punya, bukan berarti orang kapal pesiar tuh semua tidak berawal dari nol ya guys. Nah saya bilang tuh yang di konten tuh, orang yang bekerja di kapal pesiar itu tidak semua dengan background yang sama. Kalau kita pukul rata semuanya orang bekerja di kapal pesiar memang, mohon maaf ya, tergolong orang miskin. Masa semua harus jadi orang miskin? Benar. Kan begitu. Masa harus seperti saya yang dulu gitu kan? Saya dulu memang, mohon maaf ya, saya
Saya bukan berarti dalam artian mengumbar kesedihan tuh enggak. Saya emang nol. Apakah orang-orang yang bekerja di kapal tuh emang harus seperti saya baru kerja kapal? Kan enggak. Yes. Nah, memang kalau kayak Incas memang sudah punya backgroundnya settle nih. Gila dengan mobil itu kan mungkin bagian dari mimpi dulu waktu kecil ya. Pengen punya mobil banyak nih, akhirnya bisa punya nih. Kita belilah. Sekarang itu yang dipakai patokan oleh orang-orang kan salah. Ya makanya itulah pelajaran buat orang sebenarnya. Kalau tidak bisa seperti itu harus gimana ya bilangnya? Iya, kita kan menggiring itu adalah ya it's okay lah yang namanya sosial media kan pasti ada pro dan kontra kan. Yang dalam artian itu adalah teman-teman yang masih bekerja di kapal nih sekarang kita fokuskan nih biar psikologinya terarah nih, biar nggak ngelihat pencapaian orang lain aja. Takutnya adalah seperti yang saya bilang di awal tadi, kita melihat pencapaian orang lain, psikologi kita yang rusak. Benar. Kan jadi jatuhnya adalah gimana? Iri. Kita bilang yang enggak itu kan ya kalau masih percaya karma sih oke-oke aja. Tapi kalau Incas dibilang karma nih, silakan habisin dulu karmanya gitu kan. Kasih buat rezekinya datang lebih banyak. Paisit datangnya 2. Wah. Sekare ya. Oke. Jadi emang seperti itu ya ininya ya. Nggak bisa dipaktokin sama orang lain guys. Nggak bisa disamaratakan semua dari orang yang nggak mampu kan begitu. Karena orang kapal pesiar tuh belum tentu semuanya nggak mampu, mereka kerja keluar ya enggak. Ada yang hobi. Yang di Pupuan tuh banyak loh punya tanah dia. Makanya, jangan ke Pupuan, Kintamani dah. Sekarang tuh di Pupuan tuh Duren kemarin minggu lalu yang ke Pupuan. Itu punyanya orang kapal. Nah, makanya. Iya, dia bisa beli sekian hampir nyentuh 1 hektar loh. Durian montong tok isinya tuh. Masih kerja di kapal, masa orang mau sukses nggak boleh kerja? Nah makanya kan mereka kan mencari modal lagi untuk muter lagi, untuk lebih besar. Seperti itu loh guys. Bukan berarti orang kaya tidak boleh kerja ke kapal gitu. Please. Iya. Berarti kan pikirannya mereka masih stuck gitu. Stuck. Jadi ya teruskanlah stuck kalian. Jadi kalian tidak akan pernah bisa maju kalau seperti itu. Begitu Beli. Yes, benar. Itu misalkan, 100% saya bilang seperti itu. Kalau kita kalau kita masih menyangkut-pautkan hal yang seperti itu saja, kita nggak akan berkembang. Benar. Itu aku percaya banget sama kata-kata. Iya, nggak akan berkembang. Kalau kita stuck di satu orang, kita nggak akan pernah grow up. Kita nggak bakal bisa belajar dari hal yang lain, gitu kan? Karena kita pakainya itu adalah emosi dan rasa iri. Yes. Tapi ini irinya keterlaluan sih. Iri banget, Cai. Aduh. Nah, nih ada yang bertanya nih. Titik balik tuh yang kontennya Incas tuh 1 kontrak. Kan dari itu memang titik baliknya Incas tuh naik sampai sekarang apa memang dari Honda tuh Incas? Dulu kan waktu di Honda follower udah 200.000 tuh. Nah, tambah naiknya lagi itu apakah dari kontennya Incas yang mohon maaf nih juga nih kan sempat dicap sebagai ahli cabin tuh. Dari sana apa dari Pajero nih? Apa dari HRV-nya ini? Sebenarnya kalau dibilang dari branding aku udah terkenal dari Honda ya. Mereka kenalnya aku ya sales Honda yang seksi. Ya branding lagi looks lah ya, perform dengan oke. Itu aku dapat follower di situ. Cuman waktu aku pindah ke kapal pesiar, aku menekunin konten baru tentang kapal. Kan pindah kan dari Honda ini. Otomatis aku masih sih Hondanya di bawah itu. Kalau kalian scroll di bawah itu masih ada konten-kontenku tentang Honda. Berarti nggak dihapus ya? Nggak dihapus. Setelah itu aku coba tekunin ke kapal, ternyata nggak rame. Walaupun follower ke 200, cuman nggak boom gitu loh. Cuman paling banyak waktu itu 2.000 viewers. Itu termasuk kecil. Bagi Incas? Bagi aku. Apalagi bagi kamu ya. Aduh, besok harus nge-push. Apalagi fake account ya. Habis itu, sakit dong. Kok nggak naik sih? Apa aku kurang ini ya? Akhirnya waktu beli mobil itu deh. Beli mobil HRV yang kontrak kedua. Enggak deh, aku pertama ngepost ini dari Honda, kok bisa pindah ke pesiar? Itu booming juga. Dari situ orang-orang tahu, bagus komennya, positif. Iya, aku pengen kayak gitu ya. Oh, aku juga pasti bisa. Oke, positif. Kita lanjutkan. Akhirnya aku kontrak pertama pulang, belum beli HRV. Belum berani. Karena aku masih bawa uang setengah dari harga HRV itu. Jujurly, uang yang aku hasilkan itu pure kontrak, dari bulan pertama sampai aku selesai kontrak itu uangnya utuh. Aku tidak belanja sama sekali. Tidak spending ya? Spending mungkin tidak dalam jumlah besar. Yes. Kalau orang lain kan kapal tuh kan kayak spending tuh belanja branded. Itu dia. Orang luar kan itu branded Nike, Prada. Aku sama sekali nggak pernah belanja kayak gitu. Jordan.
Ya itulah pokoknya. Aku Bener ya? tidak pernah. Ya. Kalian boleh cari dah. Ya, Aku tapi tidak kalau pernah. di luar beli Jordan tuh memang jos, saya nggak punya Jordan, belum sampai uangnya. Oke, terus. Nah itu aku nggak pernah shopping sebegitunya gitu. Yep. Orang lain kan menggebu-gebu, wah brand luar nih. Ya. Akhirnya aku hold uang aku sampai aku finish kontrak. Dan aku tidak kirim ke rumah karena emang itu uang aku sendiri. Oke. Terus akhirnya kekumpulah setengah. Aku belum berani ngambil mobil. Yep. Sebenarnya kalau bisa dibilang kredit bisa. Nah, Cuman aku bukan tipikal orang yang suka kredit. kredit. Langsung karena semua mobil aku itu cash. Astung kare. Karena aku tipikal orang, mungkin ada ya orang yang suka kredit, Ya. biar uangnya bisa muter. Ya, benar. Ada yang suka tidak ingin ribet. Nah, aku tidak ingin ribet, Li. Ya. Karena aku mikir kalau aku beli mobil kredit, sama aja aku belum punya seutuhnya. Tapi ada loh. Apa? Yang minjem mobil orang, tapi dipakai foto. Iya kan? Iya, nge-branding diri. Ada yang nyewa juga dia biar dia Siapa kelihatan itu? wow, ada lah. Nanti ya. Iya, nanti ada banyak yang seperti itu. Wah, gila. Tapi aku nggak suka beli. Kadang begini, Incas nih untuk membuka nih dalam artian kacamata teman-teman yang masih kerja di luar negeri nih. Kita salah sebenarnya. Mohon maaf ya, ini teman-teman yang di rumah boleh approve dengan apa yang saya katakan, boleh. Mau di mau kontra juga nggak masalah kan. Jangan kita terlalu membranding diri terlalu tinggi. Ketika kita kerja di kapal tuh. Benar. Ketika pencapaian kita terlalu tinggi itu kadang-kadang kita star syndrome di sana. Star syndrome itu akan berpengaruh nanti dengan pengeluaran yang nggak terkontrol nih. Benar. Karena kita sudah beli satu barang produk keren nih, anggaplah apel yang kegigit nih gitu kan. Jadi besoknya itu ketika kita ketemu uang tuh star syndrome itu keluar lagi. Oh, beli tas nih. Yes. Yang merah ini nih. Nah, itu tuh hati-hati tuh, apalagi ada yang sampai nih, mohon maaf ya, ke rumah pulang dari kapal itu bukannya bawa uang, Incas. Terus? Pinjam uang dari teman satu kapal. Pernah dengar itu? Pernah. Pernah. Sering banget. Sering sekali. Nah, itulah yang saya bilang, money manajemennya beda. Kalau Incas, money manajemennya adalah sudah memang mau beli mobil nih. Jadi memang di-keep dengan spending di kapal mungkin ya wifi, begitu aja kan. Air gitu kan. Cuman kalau yang nggak bisa di money management, mereka akan habis. Benar. Karena mereka nggak menyesuaikan sama kebutuhan mereka. Nggak menyesuaikan, dan mereka nggak melihat orang yang ada di rumah kan. Nah, Kebutuhan mereka benar. apa di rumah kan. Mungkin banyak dari mereka yang mikir, aku juga harus bisa kayak Inces. Nah, Aku harus bisa tanpa memikirkan risiko selanjutnya gitu ya. Cuman yang aku takutkan pada mereka, mereka nggak sanggup untuk melanjutkan selanjutnya. nah, Karena pajak. ya jadi hit di Jrut awal, gitu. jadi hajar di awal, tapi ketika datang momentumnya untuk bayar pajak, ini tunggu dulu, pajak Pajero berapa? Lumayan tuh kan? Lumayan. Bisa beli Honda ya, let's say lah motor bekas tuh bisa Mio Sul. kali 2 tuh. Wah, apa namanya? Waktu itu aku request nomor itu biar namanya Inces ya. Oh iya, ya itu kan lumayan mahal dia. Lumayan. Itu kena lah 8. Pajero aja lo itu. Ya, oke. Aman nih. Aman. Ini untuk teman-teman di rumah nih biar syok sekalian ya, biar syok. Kasih gitu dah. Nah, Pajak. itu. Makanya kita harus siap kalau Apalagi tahunnya kan baru kan. bener. Enggak, itu 2018. Aku ngambil mobil second itu beli, bukan mobil baru. Kan teman-teman di rumah mikirnya Mereka ngiranya mobil baru. Padahal aku sudah memperlihatkan di mana aku ngambil, di mana transaksi, aku sudah sertakan itu video di. Oh, ada. Ada. Oh, sampai dibuatkan video seperti itu biar nggak melenceng, biar nggak melenceng. kemana-mana beritanya. Aku sudah menjelaskan oke. aku beli mobil yang Pajero ini second. Nggak bilang mobil baru. Cuman aku balik nama. Balik nama Biar dekannya itu Inces gitu. Iya. Gitu sih. Mereka nggak tahu, mereka kiranya baru. Ya mustahil lah 700 juta, gila aja. Aku juga mikir 700. Ini teman-teman di rumah ini baru ketahuan saya balik ke kamera dulu. Lah, Adil malu sendiri jadinya. Ya biarin lah beli. Sekarang udah tahu kan faktanya. Faktanya udah tahu. Kadang malu tuh saya bilang tuh seperti ini, Cas. Oke, itu ternyata ya. Oh, begitu ternyata. Beli baru ya. tahu kan juga? Enggak. Saya sudah bilang dengan editor saya, dengan istri saya, bapak sama ibu, nggak tahu dia karena dia tidak main sosial media, apalagi tahu Incas. Tadi dia bilang, "Deh, siapa tuh cantik deh," bilang seperti itu. Dia terus istri saya tadi bilang seperti ini. Ini jujur nih ya. Ternyata emang benar. Realnya seperti ini di sosial media seperti ini, nggak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada. Benar kan? Benar. Good. Jadi nggak ada yang namanya drama, nggak ada yang topeng-topengan. Nggak Real ada. Incas seperti ini. Nah, teman-teman yang ada di rumah itu berpikir adalah satu kontrak HRV Pajero, jet pasti baru. Itu udah salah mereka ya. Karena mereka tidak menelusuri lebih
dalam lagi. Mereka tinggal copy paste konten gitu kan. Aku ngerti maksud mereka itu ingin naik juga. Naik juga. I know gitu. Pengen FYP juga. Karena rata-rata mereka tidak disorot banyak orang kan. Tapi ada loh yang beli tanah tapi mungkin nggak naik mungkin ya. Oh ada. Aku nggak tahu. Tahu viewernya mungkin dikit yang nggak ngehit sekali sama hashtagnya kurang, harus ngetag Inces mungkin. Enggak, kelem. Oh, kelem. Kelem sama apa aja tuh. Kalau berarti dibilang tanah lebih mahal. Padahal kan seperti itu realitanya. Tanah lebih mahal. Tapi nggak ngerti ya kenapa konten aku tuh selalu naik. Apapun yang aku upload itu boom. Hopefully nama princessnya memang bagus. Yes. Karena kalau menurut saya itu adalah nama, ini kok saya jadi cenawan, apa namanya? Cenayang gitu ya. Bukan Pranda Balian, itu enggak. Nama princess tuh bawa energi mungkin ya. Suka ya, princess kan ratu tuh putri gitu. Yes, it's like princess kayak gimana diagung-agungkan gitu kan ya. Benar kan? Waktu itu namaku bukan Inces Diari. Siapa? Di TikTokku bukan Inces Diari. Oh, bukan. Jadi cuma Inces gitu. Oh, Inces. Inces cantik gitu. Cuman setelah aku ke kapal, aku baru isiin diary. Karena aku akan cerita ya, perjalanan gitu ya. Jadi kan itu kayak ikonik gitu ya. Ikonik sebuah akun yang kamu akan diingat gampang diingat sama orang. Gampang diingat gitu kan. Ya begitulah beli. Nah, Inces ini lebih ke hal yang sensitif nih. Hopefully Inces tidak terprovokasi dan juga tetap tenang dalam menjawab nih kan. Teman-teman di rumah pasti masih bertanya-tanya tentang yang namanya Ehli Cabin. Sorry to say, branding dalam artian Ehli Cabin ditaruh ke perempuan nih. Mohon maaf kalau saya sendiri karena sudah punya istri kan begitu. Tahu rasanya jadi perempuan dibilang mohon maaf ya ahli nih. Nih ahli cabin nih banyak nih. Kemarin yang sempat ngobrol sama istri nih. Kasihan ya dia. Perempuannya udah mau kerja jauh nih. Kerja terus berat. Ya berat. Ya tapi tidak di-share di sosial media kan pas lagi ngangkat tray nggak dilihat. Pas lagi buat roll up nggak dorong troli nggak dilihat kan. Nah branding nih siapa sebenarnya yang ingat nggak Inces dulu? Siapa yang membrandingkan Ahli Cabin nih? Karena kalau di Ahli Cabin nih, tunggu dulu Princess. Banyak nih. Ahli Cabin bisa cabin steward. Ahli cabin ya kan, ngedas-ngedasin cabin ya. Benar. Cabin steward. Ada juga cabin inspection dari staff kapten. Beda lagi ya, itu. Ahli cabin dia ngecek semuanya. Ada lagi engineeringnya, teknisian lagi kan. Ahli cabin juga dia. Tapi ahli cabin yang dimaksud sama teman-teman yang komen di akunnya Inces ini atau di akun di beberapa teman-teman yang buat konten juga, tapi mengarahnya ke Inces tuh, ahli cabin ini diartikan ke hal yang negatif. Benar. It's like gitulah ya. You can buy a girl. Ya. Kayak gitulah. Perasaannya Inces bilang seperti itu gimana? Ada marah nggak bapak sama ibu di rumah? Jujur nih yang main TikTok itu mama aku, yang emang sering scroll tuh. Kalau marah sih gimana ya? Ya marah, cuman kan kita nggak bisa merubah pikiran orang. Orang itu bebas berpikir, terserah mereka. Karena kita nggak bisa menyamakan sama otak kita. Kalau mereka bilang, itu serah. Yang penting aslinya tidak seperti itu. Walaupun beredar, aku nggak ngerti ya kenapa kalau setiap perempuan di atas kapal itu selalu dibilang ahli kabin. Nggak, tapi kemarin ada yang, ini mohon maaf, teman kita yang di TikTok nih yang dari company yang sama juga sama Inces, yang pasang bulu mata dulu. Saya 100% salut. Kalau saya punya 10 jempol, semua saya naikin sekarang 10 jempol, 10 jempol. Karena dia sendiri bilang ke saya, Beli, kerjaan saya adalah tukang pasang eyelash, Beli. Ketika dia vacation tuh dia belajar di rumah, upgrade skillnya dia. Ketika di kapal tuh dia bisa jual skillnya itu. Bagus dong. Bukan skill yang aneh-aneh yang dijual begitu. Kenapa setiap perempuan ketika ngambil side duty atau side job, kenapa diarahkan ke hal yang negatif? Itu aku belum ada jawaban. Belum ada jawaban ya. Sampai sekarang belum ada jawaban dan belum bisa menemukan jawaban kenapa. Makanya kan sebelum on board, keluarga selalu bilang, kalau perempuan yang kerja di atas kapal tidak perempuan baik-baik. Seperti itu. Oh iya, ada yang bilang seperti itu. Emang sudah dari dulu seperti itu kan. Perempuan yang bekerja di kapal pasti dicap tidak baik. Padahal sempat saya buat kontennya itu, perempuan tuh yang kerja di kapal tuh selalu dicap negatif. Cuman ya kita tidak bisa pungkiri, laki-laki perempuan sama loh. Sama. You work on cruise ship, I have been work on cruise ship as well. Ya, I know seperti apa begitu kan. Cuman kok dipoinkan atau disamaratakan kok
kenanya ke Incas aja nih, sedangkan kok yang lain-lain jadi nggak kena gitu kan. Mungkin karena kontenku barbar ya. Ya, konten yang barbar itu juga, ya konten barbar juga, ya itu kan karena kepribadian Incas kan suka something yang memang ya seperti Menantang itulah gitu ya. ya, benar kan. Tapi kok Elite Cabin nih kok bisa ke Incas aja terus gitu. Nggak tahu ya. So, aku jujur aku nggak tahu. Padahal Mungkin karena pakaianku, styleku, iya. kontenku yang terbuka mungkin ya. aha. Karena di atas kapal tuh gini, Bli. Cantik dikit dibilang jalan sama kapten. Iya, benar. Cantik dikit dibilang jalan sama officer. Ya. Officer yang ngajak gitu. Ya. Terus ngajak gitu. Ya, yang ngajak. Terus seksi dikit dibilang penggoda. Wah, Joyo. Benar itu, Bli. Ya. Masalahnya aku cantik dan seksi. Wes. Terus aku harus pemilik kapten dan penggoda kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Karena kalian boleh tanya sama teman-teman yang satu kapal, aku tidak pernah namanya menggoda duluan. Tapi ada tuh kontennya yang ini tuh influencer perfume tuh Audrey siapa namanya tuh ya, Siapa ya? yang pokoknya teman-teman tahu lah yang dia punya produk Sen Plus atau apa begitu, nama perfumenya, dia jadi brand ambasadornya, namanya Audrey siapa yang jadi dalam tanda kutip tuh dia seksi sekali, minta ampun seksinya itu karena dia nge-gym juga. Dia bilang seperti ini, aku tidak peduli orang lihat aku seperti apa, karena aku mau terlihat seksi untuk untuk menghargai dirinya. Benar. Karena dia merasa dirinya dia itu emang seksi ya. Aku mau tunjukkan ke orang-orang, terserah orang-orang mau bilang apa, mungkin seperti itu ya sebenarnya. Iya, kalau aku sih gitu ya. Karena aku suka, ngerti nggak? Kayak kita ada bangga sama diri, bodiku gini nih, bagus nih. Bukan berarti yang cewek seksi itu Ya, nakal. nakal. Bukan berarti brengsek. Iya, benar. Boleh nggak ngomong brengsek? Boleh, masalah. Nggak akan disensor pokoknya. Tit, Nggak akan gitu ya. disensor, nggak akan. Pokoknya untuk Princess nggak akan disensor. Semuanya apapun yang dibilang akan saya tampilkan. Berburan gitu ya. Iya. Nah pokoknya gitu lah, Bli. Mungkin karena kontenku yang terbuka, mereka mencap aku sebagai ahli kabin, bukan berarti aku terus terbuka aku ahli kabin dong. Iya. Mereka yang satu kapal juga tahu aku. Bahkan roommateku sendiri kaget. Rumitnya teman-teman dari mana? Indo? Indo. Atau Rata-rata Indo, karena aku request biar satu Ya, ini. sebagai bini. Kemarin roommateku yang di kapal kemarin, kapal yang maksudnya sebelum yang emergency, dia sampai kaget karena lingkungannya dia kan teman-temannya tahu kalau dia roommatean sama aku. Oke. Temannya sampai nanya, Beli, berapa cowok yang incest aja ke kamar? Ya Tuhan. Oh, anjir. Gila, emang aku di mata mereka seperti itu ya? Berarti mereka menilai aku seperti itu ya? Yang bertanya seperti itu apakah dia perempuan atau laki-laki? Laki-laki, Oh, rata-rata laki-laki yang bertanya seperti itu. Jangan-jangan dia juga mau deketin Incas mungkin nggak? I don't know. Nggak bisa dah, kalau nggak bawa Palisade dah nggak mungkin dah. Aduh, bawa BMW dah itu ya, seri yang Wah, terbaru atau BMW. Mercy itu. Aduh. Gitu. Jangan lagi ya guys. Enggak. Aduh. Apalagi yang buat senior nih, bahaya. Nah, oh berarti ada yang sampai dalam artian dia Ada kayak yang model penasaran ya. Jadi Mereka mencari orang terdekat untuk benar. yang Sampai roommateku sampai sekarang masih kontak sama aku roommateku karena mereka sering itu mempertanyakan aku, emang Putri gimana sih gini. Karena di kapal aku kan Putri bukan Inces. Oh, Putri. Mereka yang kenal Inces itu karena TikTok. Gitu. Kalau mereka manggil Inces berarti dia kenalnya di TikTok. Iya, di TikTok. Saya juga kenalnya di TikTok ya. Habis itu roommateku sampai membantah. Maksudnya dia habis kerja pulang mandi tidur. Karena emang itu realitinya yang aku lakuin setiap hari. Karena kan capek kan. Benar, waktu tidur pun tak ada gitu loh. Maksudnya waktu tidur tuh sempit. Kadang aku waktu tidur 4 jam doang, Beli. Iya. Split schedule kan. Split schedule. Hancur banget. Iya. Wah, itu udah merem aja udah syukur. Iya, syukur kan. Kita nyuri-nyuri lagi kan. Nyuri-nyuri waktu untuk tidur kan. Belum lagi kabur bawa gitu ya. drill, training. Aduh, gila. Kalau diomongin mah. Iya. Makanya sampai roommateku kaget, kenapa orang menuduh kamu seperti ini padahal dia yang realitas seharian sama aku di cabin. Dia tahu kehidupan aku. Tapi mereka nggak percaya. Teman-teman mereka, nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu. Padahal roommateku sendiri yang bilang loh, gila. Wah, emang aku harus pasang CCTV di depan cabinku gitu? Iya. Wih, berarti se-ekstrim itu ya ininya orang ya. Banget. Apa namanya ya? Let's say lah bukan orang sih, teman-teman sesama Simen nih dalam artian untuk menyelidiki. Benar. Untuk Incas silakan minum dulu. Untuk menyelidiki nih dalam artian benar sih nggak ya itu, nah bener nggak dia kerjanya seperti ini ya? Kok jadi penasaran? Tapi percaya nggak percaya energinya itu ke Incas loh. Benar. Saya percaya sama itu afirmasi itu. Orang nggak senang sama kita, kita tarik energinya nih. Woy, Kita yang tarik. bawa rezekinya. Iya, kita yang bawa rezekinya loh. Bener, aku Kalau percaya teman-teman itu. percaya sama afirmasi ini boleh dicoba tuh.
Ya karena Mataku thank you ya sama yang hujat. Itu artinya rezeki kalian di sini. Ayamin dulu ya. 2026 nih paling set datang nih. Aduh, jangan. Ya, aduh. 15 juta tuh pajaknya kayaknya lebih mungkin ya. Oh ya, nggak tahu. Iya, Nggak, aku belum menelusuri. Aduh. Maunya sih BMW ya. BMW seri apa nih? Waduh, jangan dulu. Nah, nih Incas nih ya. Pertanyaan berikutnya nih dari teman-teman yang nitip pertanyaan ke Oh saya. ya. Nah, Incas itu kan viral tuh karena cerita Pajero HRV dan ahli cabin. Tadi sudah diklarifikasi dengan pekerjaan yang segitu panjang sampai ada orang yang memang mau menyelidiki ini bener nggak kerjaannya Incas ini di cabin aja apa dia bener jadi ahli cabin. Nanti takutnya ahli cabin itu dimaksud adalah Incas ngambil side job itu dalam artian kan ada tuh yang di apa nih kru teman-teman yang di kapal tuh mereka nyuciin baju orang. Iya, benar. Ya, jadi apa namanya jadi laundryman lah gitu kan. Yes. Ada yang pas lagi mau inspection besoknya jadi Ada yang hari bersihin. Hamin satunya ngebersihin cabin. Itu untuk nambah-nambah tuh lumayan dapat berapa? Lumayan. 10-20 dolar itu kan. Oh, lebih? Lebih. Oh, really? $30. Ih, 30 dolar. Kalau yang iniin respect bisa $40. Oh, anggap dah kalau satu cabin tuh ada 4 orang 10 ya. Kok satu cabin 4 orang? Aduh, itu kapal saya terlalu tua. Kalau di sana sih satu. Oh iya, di karnival yang baru ya. Yang extra large ship. Satu cabin ada berapa orang? 2. Oh, Emang beli 4 orang? 4 orang. Wah gila, gimana ceritanya itu? Apakah bisa respect satu sama lain 4 orang Aduh, itu? makian lu deh, tarik nafas lu tuh 4 orang. Tapi itu orang Indo semua. No, saya jujur tidak suka. Mohon maaf ya, apologize untuk teman-teman. Beberapa kontrak saya tidak dengan orang senegara kita. Karena saya mau concernnya itu adalah I have my own destiny, so I will try my own destiny to the other people. Gitu. Saya mau tarung sama orang-orang luar seperti apa hidupnya mereka. Itu saya pakai sampai di usaha saya sekarang, Cas. Wow. Saya memang tidak terlalu mau dengan ini bukan dalam artian dengan teman-teman yang sekabin saya full tuh enggak. Kadang-kadang satu kontrak awal nih saya tidak request cabin nih. Sampai emat dulu nih sama teman-teman dari Peru, kan dari Brazil, dari Panama karena orang-orang itu saya lihat tuh mereka buah habitnya masing-masing. Benar. Jadi kita belajar di Bisa sana kan share, untuk saling respect lah gitu. Kalau udah 3 bulan, 4 bulan baru saya request sama teman-teman yang dari Bali dalam artian itu biar bisa ya saling-saling sharing lah begitu. Nah di Incas nih kan apa namanya tadi dibilang itu di satu cabin itu ada 2 orang. Otomatis kan apa namanya ruang lingkupnya tidak sekecil tempat saya dulu nih. 4 orang lawan 2 orang kan kebayang lah seperti apa kan. Nah side job nih orang-orang kan bilangnya side job itu hal yang negatif. Side job di kapalnya Incas, di kamarnya Incas itu ada apa aja? Banyak sih mereka kayak ngambil potong rambut, Barber ya? barber. Barber. Habis itu ada yang bersihin kabin. Bersihin cabin. Bersihin kabin ya guys, jangan mikir yang enggak. Itulah yang salah artikan membersihkan cabin dengan ahli cabin itu. Nah makanya biar nggak salah. Biar tidak kaprah diplesetkan lagi. kan begitu. Tolong digaris bawahi, bersihkan kabin. Dengan membersihkan cabin lah seperti itu kan. Jadi apa namanya membersihkan cabin dengan ahli cabin itu berbeda. Beda. Apalagi selain Apa ya lagi itu dah kayak pasang bulu mata itu kan biasanya cewek-cewek. itu gede loh uangnya. Lumayan banget, coba kalau itu saya sorry ya, mohon maaf ya saya bilangnya itu dalam artian tadi Incas datangnya dengan nervous sekali grogi katanya, tapi sejak ngomong nih kok beda gitu ya. Itu udah ada yang apa namanya nyukur kalau di land base tuh kalau pas lagi di Miami nih di Fort Lauderdale ya kalau nggak salah. Itu kalau perempuan nyukur salon tuh lumayan loh. Salon. Ke salon yang ada di land base yang ada di Fort Lauderdale tuh mahal loh bayarnya loh. Cuman berapa gitu? Iya, kalau di kapal mungkin bisa bayar dengan harga berapa? $30. Tapi kalau untuk yang cowok kan murah, $10. Nggak tahu sekarang ya. Sekarang dia udah mukul 20. 20. Kalau barbernya. Barber ya. Kalau mungkin ada yang sesama teman nggak enak ya. Mungkin I don't know. Ya. Ya perkiraan segitulah kurang lebih. Ya 20 masuk lah. 20-30. Elas itu aku kaget sih di Elas di sini kan paling nggak 150. Iya. Di sana mereka dapat $30. $30 berapa? Nah, anggap 600.000. Iya, benar. Wah gila, itu double itu bayarannya. Makanya cuan sebenarnya kalau mereka punya keahlian pasang bulu mata, karena itu yang dicari sama kru-kru cewek. Kru-kru perempuan. Benar. Itu on point banget, mata tuh harus. Waduh, bener loh. On point tuh mata tuh emang benar-benar harus apa namanya Harus cantik meledak gitu ya, kan, ya bener. lentik begitu kan. Kayak Incas kan mohon maaf kalau dari first impression kan dari semua kontennya Incas kan dalam artian orang scroll aja, wah Incas nih.
Benar kan? Cetar gitu ya. Iya, cetar kan. Apalagi selain itu ya, laundry juga ada ya. Laundry ada yang buang sampahin juga loh. Oh iya, buang sampah. Buang sampah itu ke hal incinerator. terpenting. Iya, gila. buang sampah. Buang sampah aja $20. Bisa bayangin cuma jalan dari depan ke belakang $20. Oh iya ya. Oh gila. Mereka buangnya ke incinerator namanya dia. Iya, Ya tinggal di pilahin separate doang. aja ya, di segregate apa namanya dia. Benar. Benar. Itu aja udah $20. Kali berapa orang yang mereka buangin? Itu bisa 100 dalam satu hari kalau mereka niat. Kalau mereka niat, Ya, benar. kembali lagi ke orangnya. Niat apa enggak? Niat apa enggak? Ada yang mau ambil apa enggak? Gitu loh. Apalagi ya? Kayaknya itu aja sih. Iya. Jadi kalau sebenarnya yang dibilang itu adalah ketika orang bekerja di kapal nih, kalau kita stuck di posisi itu saja, kita nggak akan bisa upgrade loh. Benar. Kita nggak akan bisa upgrade. Kemudian yang ngambil side job nih jangan diarahkan ke hal yang negatif. Ahli cabin bukan dalam artian yang seperti itu ya. Tahulah nggak perlu diartikan lagi. Karena aku mau disclaimer ya, Belia. Ya. Kita tidak bisa melakukan apa ya? Itu kan terlarang. Yep. Ahli kabin itu kan it's mean like kamu kayak boleh nggak sih ngomongnya? Boleh, gas. Itu kayak beli something. Iya. Membeli Tapi kan- produk. Iya. Saya dapatnya membeli produk begitu ya. Itu kan ada larangannya. Maksudnya semua perbuatanmu di atas kapal itu ada tertulis di suatu peraturan company yang kita nggak bisa ngelakuin sembarangan. Yes, company rule and regulation lah begitu Iya, ya. kamu suka sama orang itu terus kamu rayu dia, tapi dia nggak suka terus ibaratnya melecehkan. Oh, harassment kenanya ya? Iya, dia bisa nge-report pulang. Oh iya. Itu hati-hati banget tuh. Harassment ya Bener. kenanya. Itu ada tuh terjadi kemarin di kapal aku. Oh ada. Ada. Langsung pulang. Karena statusnya Statusnya apa? enggak, sorry, yang membeli produk ini. Bukan membeli sih, kayak phishing. Kamu merayu dia. Oh, aduh. Tapi tuh. berkali-kali ditolak. Ya, Mungkin ceweknya juga capek lah Iya. ngerespon kenapa sih terus-terusan. Mungkin ada tipe cewek yang nggak terima gitu ya diperlakukan seperti itu, nge-report pulang guys. Jadi nggak bisa itu di apa ya? Kalian pikir gampang nggak? Ya, no, itu ada peraturan. itu ada aturannya. Ada report. Kalian nggak bisa sembarang Iya. seenak jidat gitu. Saya loh. enak jidat kan. Mereka kira kan gampang. Di otak mereka tuh cuman gampang lah. Gitu. Iya. Ada uang, ada barang. No, No, nggak guys, mungkin. Iya. Jadi sekarang tuh kayaknya lebih tahu yang di rumah daripada yang emang kerja di situ. Nah, itu dia yang saya bilang. Gitu kan? Yang dari rumahnya di mana dia dapat bahan untuk dikonsumsi kan begitu jadinya. ya. Apakah dia berspekulasi mungkin ya? Nah. Mungkin dia berpikir bahwa oh ini ada celah nih. Oh mungkin dia gini kerjaannya. Nah, Disamakanlah sama kegiatan yang di rumah sini kan begitu jadinya. benar-benar. Padahal kan di situ ada peraturan. Kita nggak bisa seenaknya kayak gitu. Tapi mereka pikirannya gampang paling seperti ini. Ada lagi waktu itu. Mereka bahkan lebih tahu daripada orang kapal. Tentang? Itu dah tentang Oh, oke. Sekarang kan kita simpan video, mohon maaf, pornografi bisa didetek kan? bisa. Wih langsung pulang itu. Walaupun kamu nggak ikut nge-share pulang. Iya, langsung pulang. Kita masuk di grupnya aja kita bisa kena langsung. makanya, itu Makanya kemarin ada yang bilang worry beli. banget. Masa bisa beli? Padahal saya sudah simpan filenya. Seberapapun dalam simpan filenya, buat file satu, ntar dibuat file yang baru dimasukin lagi ke sini. Seberapapun itu. Benar. US tuh canggih. Ya banget. IT jangan kalian pernah meremehkan IT-nya apalagi yang pakai mereka. VPN tuh. Benar. Aduh, itu lagi. Aduh, VPN tuh kalau yang pakai VPN tuh yang pakai tuh ketahuan langsung pulang seret. Kalian hati-hati ya guys yang pakai VPN. Bener-bener Banyak yang worry kena ya? banget, banyak banget. Banyak yang kena ya? Karena itu like kayak hacker gitu Iya, ya. scamming kan. Ya ngehack koneksinya kapal lah begitu kan. Karena servernya dibuat beda. Nah, itu yang saya tahu ya. Karena saya dulu mohon maaf saya pemakai dulu seperti itu. Karena memang tidak mau spending terlalu banyak kan. Jadi Ya, tahu, gimana caranya ya Biar niatannya positif tapi ternyata itu sudah tertulis tuh nggak boleh. Ketika ada yang dipulangkan baru sadar kayaknya dihapus lah itu. Iya benar. Worry banget tuh. Worry ya, bahaya. Kalian masuk Amerika tuh udah wah. Iya, Ketat banget. pornografi, kemudian koneksi internet yang pakai VPN itu berbahaya. Apalagi yang dibilang sama Eli Kevin itu ketika dibilang gampang, semua sudah ada rule dan regulasinya. Kalau melakukan ini regulasinya adalah dipulangkan Iya. atau apa gitu kan. Sampai ada yang dipenjara loh. Iya. Yes. Hah? Aku nggak tahu itu. Yes, you need to know about that. Pornografi itu bisa dipenjara karena dipenjara itu bukan dalam artian dipenjara dalam artian Oknum yang nge-share kah? bukan. Ini terjadi sama orang yang bukan dari Indo ya. Kalau Inces lihat boleh di podcast saya yang pertama itu ada teman kita dari Pejeng juga itu dia tidak tahu kenapa tapi dia ditahan. Wow. Ya Gus dia. Itu saya kaget tuh Inces. Dia datang ke sini
Pandi namanya. Saya juga kaget kenapa bisa. Ternyata dia juga nggak tahu masih hitam putih. Tapi kemarin saya lihat ada yang kemarin itu ya aku sempat kayak cowok itu ya. Cowok. Lalu ada juga yang bilang bahwa karena menyimpan video yang mohon maaf ya ini di bawah umur itu di penjara juga. Dalam artian di penjara itu adalah dimasukkan ke sel gitu ya, tapi tidak tahu berapa lama, tapi memang dideportasi atau dipulangkan. Cuman kan dalam ini kita artian udah di blacklist sama US nih kan. Kita mau kerja di kapal nggak bisa, mau di land base juga nggak mungkin. Transit pun kita akan diantarkan oleh CBP jadinya kan gitu. Bener. Aduh. Resiko sih. Resiko jadi kru, tapi lebih berisiko juga untuk teman-teman yang di rumah yang beranggapan bahwa kru itu selalu dengan hal yang negatif. Itu yang bahaya. Kemudian, nah Incas ini kan kontennya viral nih. Ya. Merasa nggak ada orang yang pengen nebeng-nebeng nih, biar ikut-ikutan viral? Nih saya dititipkan nih segini pertanyaannya nih, dititipkan nih sama teman-teman nih. Ini adalah lebih banyak adalah orang yang pro dengan Incas, tapi ada juga beberapa orang yang yang masih penasaran dan tidak ikut arus. Tapi sebelum ikut arus dia mau bertanya dulu, biar nggak salah persepsi. Kembali lagi karma, ntar kalau karmanya jelek ya ke Incasnya semuanya kan ditarik gitu. Ada nggak kira-kira yang dalam artian nebeng gitu ya? Pingin ikut tenar nih, ngetag lah. Tapi saya kemarin tuh nggak ikut tenar ya Incas ya. Yang mana? Ketika saya buat konten tuh yang Incas komen tuh, karena saya melihat tuh adalah terlalu banyak psikologi orang tuh jadi let's go lah. Kau kan katanya mau beli tanah, kok kau ngurusin hidup orang, nanti tanahnya nggak kebeli. Masalah ngurusin hidup orang nomor satu. Aku yang kulit duluan ya. Iya begitu kan. Ada nggak kira-kira Incas? Ada. Incas? Banyak banget.